Baik, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita malam hari ini, kan di depan saya ini orang-orang yang saya anggap sudah mencintai kebaikan, sudah mencintai Al-Quran. Tentu dalam perjalanan mencintai Al-Quran ini, tidak serta-merta kita sudah berada dalam kondisi baik-baik saja. Kenapa? Karena makhluk yang dulu sudah baik saja ternyata tidak lulus di hadapan Allah. Nah, jebakan setan untuk orang-orang yang sudah mencintai Al-Quran hari ini adalah ketika kita menganggap kita sudah berada pada sebuah aktivitas kebaikan. Sehingga kita mungkin sudah terhindar dari bongkahan maksiat. Tetapi kita lupa ada pasir-pasir dosa yang bisa berpotensi membuat kita menuju neraka. Ingat, ada pasir-pasir dosa yang membuat potensi kita bisa masuk neraka, kawan-kawan. Maka malam hari ini saya berawal cerita, mungkin sebagian sudah pernah dengar, sebagian juga mungkin udah lupa. Saya mau cerita Dalla. Tahu Dalla? Pernah dengar istilah Dalla? Bukan dalca ya. Kalau dalca itu makanan Melayu, kambing, ya kan? Dalla. Dalla ini adalah istilah kebertahapan dari tipu daya setan. Oke, jadi gini. Kita harus paham terlebih dahulu. Bentar ya. Wait. Nah, kita harus paham terlebih dahulu. Jadi penyakit atau tantangan buat daripada mereka yang hari ini sudah di jalan kebaikan, maka cara berpikirnya dialah incaran setan. Itu prinsip nomor 1. Mereka ini kaidah hidup ya, lebih detail adalah mereka yang sedang di jalan kebaikan, dialah yang menjadi incaran iblis. Ini kaidah yang harus dipahami. Jadi iblis itu bukan lagi hanya sekedar fokus dengan mereka yang orang yang sedang di kubangan zina, orang yang sedang dengan minuman haram, mereka yang sedang dengan judi, itu sudah kelar kerjaan iblis. Lalu siapakah target berikutnya? Adalah orang-orang yang hari ini sedang istiqomah dalam kesolehan. Kenapa? Karena perjalanan belum selesai. Semua sedang masih dalam perjalanan. Belum sampai di garis finish, yaitu di akhirat kelak. Nah, semuanya masih skor sementara. Skor. Nah, gini dia. Dan tetap ada potensi iblis untuk menggoda kita yang sedang di jalan kebaikan ini. Tujuannya apa? Karena kalau di jalan keburukan, itu memang sudah rumahnya mereka. Nah, gitu loh kawan-kawan. Nah, oke. Ini menuju surga, ini neraka. Tugas mereka adalah memindahkan orang-orang ke sini. Karena ini belum finish, sampai di sini pun tetap saja dijegal oleh mereka. Nah,
Begitu analoginya. Sampai sakratul maut pun orang itu tetap dikejar. Mana cara berpikirnya? Allah sudah sampaikan di Al-Quran. Aduh, iklan pula. Bentar ya. Nah, Allah sudah sampaikan di Quran kan? Dari di awal-awal di surah Al-A'raf ayat ke-16. Karena engkau telah menghukum aku sesat, kata iblis, pasti akan aku selalu halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi hamba yang bersyukur. Jadi, oke, coba lihat. Aku akan menghalangi mereka ke jalan dari jalan yang lurus. Sehingga itu membuat manusia pindah ke sini. Jalan yang di atas namanya jalan jalan kemalasan, ya kan? Malas. Kalaupun ada jalan di sini, ini namanya kayak saya nyebutnya di atasnya jalan kesombongan. Yang ini untuk orang-orang yang malas, ini untuk orang-orang yang punya karya. Nah, sehingga iblis memaksa setiap di antara kita untuk pindah ke sini atau turun ke bawah. Nah, oke. Nah, maka yang benar rahmati Allah, ini kenapa menjadi penting untuk kita memahami kaidah prinsip kerja iblis. Di surah 7 ayat 16 dan 17. Mereka akan selalu menggoda, kan? Coba lihat, dan menghalangi. Nah, terkadang kita yang sudah merasa sering ke masjid, sudah dekat sama Al-Quran, sudah bersedekah, timbul perasaan aku aman-aman saja. Oke, ini jadi masalah. Kita yang hari ini merasa hari-hari sudah datang ke pengajian, sudah hari-hari pagi sampai sore berzikir, sudah merasa baik-baik saja. Maka prinsip yang harus dipahami adalah kita yang sedang di jalan kebaikan inilah orang manusia-manusia yang menjadi sasaran empuk utama oleh setan, oleh iblis. Dan itu sudah dikisahkan sejarah di kisah Nabi Adam bagaimana Hawa tergoda di saat kesendiriannya. Nah, maka dalam kisah di bumi misalkan contoh ya. Jadi bagaimana iblis itu menggoda pelan, rapi, halus. Ada satu kisah seorang ulama, dan ini kisah nyata. Seorang alim, lebih tepatnya seorang alim yang tinggal jauh dari perbatasan kota yang sedang konflik. Di mana di kota ini, ayah bunda rahmati Allah, terjadi konflik sehingga banyak orang meninggal. Sampailah satu ketika ada sisa tiga bersaudara yatim piatu yang ditinggal oleh orang tuanya karena wafat dalam peperangan. Nah, sang kakak yang sudah cukup berumur menitipkan adik gadisnya yang paling bungsu, yang paling kecil, untuk dititipkan ke pinggiran kota kepada seorang alim agar dia terjaga keselamatannya. Lalu setelah dititipkan, sang alim mengatakan, aku tidak menerima, aku sendirian, bahaya nanti. Tapi karena sang kakaknya, dua orang kakak dan adiknya, jadi laki-laki baru perempuan, sang kakak bilang, tak apa-apa alim, daripada kami mudaratnya lebih besar, nyawa ancamannya. Baiklah, kalau begitu, silakanlah adikmu, kalau mau tinggal sama, mau titipkan sama aku, silakan tinggal depan rumahku saja. Di sana ada model rumah kecil yang memang kugunakan untuk tamu-tamu kadang. Jangan sama aku. Oke. Seminggu pertama ketika sang adik yang sudah gadis ini tinggal di rumah tersebut, sang alim sangat berhati-hati untuk membangun komunikasi.
Adapun caranya adalah karena si alim sendirian, untuk membangun komunikasi dia cukup mengantarkan makanan ke depan rumah dengan kasih kode dengan ketok pintu. Udah, berarti makanan sudah ada. Jadi sang alim ini hanya akan berkomunikasi kalau ada saksi yang lain. Kalau ada tamu gitu ya. Karena kalau cuma berdua, dia tidak berani. Dan dia tahu sekali potensi bagaimana iblis menggoda dari syahwat. Lalu seminggu aman, amal soleh berjalan dengan baik. Sampailah masuk minggu kedua, ketika sang alim mengantarkan makanan siang, begitu diceknya pas sholat asar, makan itu tidak tidak bergerak. Maka sang alim akhirnya ngasih kode, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak membalas. Kalau kau dengar suara aku, kata sang alim, tolong kasih kode, tepuk aja. Apa kalau iya, tolong kasih kode, jawab satu kali. Satu kali, ketukan. Kalau tidak, 2 kali. Gitu ya. Apakah kau sedang sakit, wahai saudariku? Kata sang alim tadi. Sakit, iya. Kalau begitu, karena kau mungkin sakit, bolehkah aku mengantarkan, maka izin mengantarkan depan kamarmu? Boleh enggak? Boleh. Apakah kau sedang dalam keadaan berpakaian? Iya, sudah, diantarkanlah. Nah, tidak lama kemudian diantarkanlah 3-4 hari diantarkan makanan itu. Ternyata setelah hari kelima mungkin penyakitnya tambah parah. Akhirnya yang tadi cuma ngetok depan pintu rumah, sekarang depan pintu kamar. Dan ketika sang alim mengetok, mengabarkan ini kok kayak tidak dimakan. Makanan yang tadinya depan pintu rumah, depan pintu kamar pun nggak kesentuh. Apakah kau lagi sakit parah sekali? Akhirnya cuma terjerap suara Pak halus gitu ya. Iya. Akhirnya sang alim yang cukup berdebar tadi, bolehkah aku masuk untuk melihatmu? Gitulah. Setelah pergolakan panjang di hatinya, ya karena akhirnya mau tidak mau, ya udahlah masuk daripada orang meninggal. Diantarkanlah makanan dan memang sang gadis ini sedang terbaring lemas. Akhirnya ya udah deh, nggak ada pilihan lain, disuapkan. Disuapkan. Besok, lusa, minggu, 1 minggu kemudian mulailah sehat. Akhirnya terbiasa diskusi, terbiasa berbicara, lupa dia tentang norma-norma ngantarkan makan, lupa pola yang tadi karena timbul kenyamanan. Nah, lihat ya, pelan tapi pasti serta istiqomah tipu daya iblis tadi ini. Sampailah setelah sebulan komunikasi bagus dan akhirnya timbul perasaan di antara mereka dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Apa itu? Mereka melakukan hubungan yang dilarang Allah, wala taqrabu zina. Nah, akhirnya dan itu jadi sebuah biasa. Zina ini dalam pandangan beberapa ulama adalah candu. Orang kalau sudah kena dengan penyakit dan maksiat ini, dia seolah-olah ketagihan. Baik itu mereka, mohon maaf, dalam praktek yang cuma sekedar berzina, ataupun dengan praktek mereka yang pada posisi sampai di level komersil jual beli. Itu na'udzubillah. Saya sudah pernah ketemu ngobrol sama mantan pelaku dari maksiat ini. Entah kenapa jadi bela-belakan kalau dapat gajian selalu jajan, na'udzubillah. Dan ini fakta. Bahkan kemarin kami di Pontianak sempat heboh 3 tahun yang lalu. Ya kan, ada anak-anak desa dikumpulkan, diorganize dengan rapi, disewakan hotel dalam waktu secara sistemized, ya kan. Target marketnya adalah anak-anak muda, mahasiswa yang 1 kali berhubungan badan bayarnya cuma 50.000, 100.000. Na'udzubillah. Dan itu bahkan sampai dalam satu hotel itu bisa ada 2 atau 3 pasang. Kenapa? Karena sudah seperti itu dah kelakuannya. Lalu dikumpulkanlah sama bongkar kasusnya kan. Ditangkap sama LSM, sama orang-orang. Kalau disidang karena anak di bawah umur dikumpulkan. Dalam kondisi santainya mereka ngerasa, ya daripada kami jual narkoba, membunuh, mending kami jual begini.
Gitulah kondisi umat kita hari ini. Dan sedihnya, begitu didatangkan orang tuanya justru tidak marah. Orang tuanya tahu anaknya kerja begituan. Nah, jadi zina ini sama dengan candu. Dia akan ketagihan. Itu penyakitnya. Sama kayak narkoba. Nah, balik cerita ini, itu kenapa terus zina sama dengan candu, sama dengan hina. Nah, maka saya sudah banyak jumpai orang-orang yang datang konsultasi dalam kondisi babak belur, ya kan? Dia konsultasikan kenapa bisnisnya jatuh, kenapa bisnisnya tumbang, kenapa bangkrut. Tapi setelah saya analisa diskusi bisnis, nggak ada yang kalah dengan strategi marketingnya. Tapi begitu gali penyebabnya, oh ini masalahnya, ini persoalannya. Dan dia lupa minta ampun sama Allah dan tobatnya. Maka hina dicabut seluruh kesenangannya. Itu di beberapa kajian beberapa ustadz yang saya benar dengar tentang juga peristiwa Nabi Adam sama Siti Hawa, dosa ini yang dilakukan di surga. Makanya diusir sama Allah keadaan telanjang. Kata-kata sajarot itu, wala taqrabah hajihi sajarot, maka jangan dekat pohon itu. Pohon apa? Pohon keturunan. Sajaro itu pohon keturunan yang dimaksud. Nanti aku tidak perintahkan kau bikin anak, bikin keturunan di surga, di bumi nanti. Begitulah dia. Maka kenikmatan yang akhirnya Adam dan Hawa nikmati, dicabut Allah fasilitasnya dari surga. Nah, oke. Balik lagi cerita ulama tadi, alim tadi. Akhirnya sang alim itu sudah melakukan dosa nomor 1, zina. 9 bulan, 6 bulan, beberapa bulan berlalu, akhirnya ternyata bukan hanya berzina, mengandunglah sang gadis tadi. Mulai sang gadis panik, wahai Alim, gimana nih aku mengandung? Nah, harus menikah. Akhirnya karena ego dan gengsi, malu, nah, akhirnya Alim pun panik. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh itu gadis. Dibunuh. Nah, lama tak berjumpa, setelah 6 bulan kemudian, datanglah kakak adiknya nih setelah baru kurang lebih H plus sebulan setelah adiknya meninggal. Datang sang kakak, gimana adikku, apa kabar? Alim dengan mengatakan akhirnya dia nomor 3. Dusta. Dia bilang adiknya meninggal karena akibat perang. Ada serangan kemarin ke kampung ini. Nangislah sang kedua orang kakak ini. Begitu sang kakak nangis, baliklah dia lagi ke kota. Dalam perjalanan pulang, dia bermimpi bahwasanya adiknya tidak meninggal dibunuh, melainkan wafat dalam kondisi. Suara saya jelas ya Bunda? Jelas ya? Jelas. Apa-apa Bunda-Bunda yang belum jelas, nggak apa-apa, coba keluar dulu, nanti masuk lagi. Jelas. Oke, siap. Sampai akhirnya begitu dalam perjalanan pulang ke kota, mampir ke satu tempat tidur, dan dia bermimpi adiknya minta tolong, minta dibersihkan, bahwasanya adiknya tidak meninggal karena dibunuh. Silahkan. Akhirnya dibongkar jenazahnya sama kakaknya. Dan benar dia lihat didapati dalam jenazah itu, dalam tubuh itu terdapat janin bayi. Nah, maka akhirnya sang alim ini lalulah diadili sama 2 saudara ini dan dilaporkan sama warga kampung. Dan yang terjadi, dia rejam, diikat. Oke. Kan tadi, pertama setan membisikkan untuk berzina. Akhirnya ketika dia malu di tengah-tengah, setan bisikkan lagi, kau bunuh ya daripada kau malu. Akhirnya daripada ketahuan, setan bisikkan lagi, pelan-pelan. Dusta. Nah, inilah disebutnya kawan-kawan. Jadi, setan yang lebih menakutkan itu bukan setan yang kesurupan. Itu mah jelas. Di ruqyah kelar. Yang dikhawatirkan, yang masuk ke dalam suara, akhirnya mengontrol alam bawah sadar kita, dan akhirnya membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang dilaknat oleh Allah. Sampai dia saat direjam, diikat, ya kan, setan masuk lagi. Bahkan lebih kuat kepada sang alim. Setannya bilang kayak gini,
Tuh kan, kau udah berbuat baik di kampung ini, udah nunjukkan jalan Tuhan. Memang dasar manusia tidak tidak apa namanya, tidak menghargai apa yang sudah kau kerjakan. Ini kalau kau diteruskan direjam, kau akan mati. Nah, kalau kau mau, aku akan lepaskan ikatanmu dan kau akan selamat. Aku akan melindungimu. Maulah kata sang alim dalam keadaan bawa blur tadi. Dialog dia seperti gitulah. Syaratnya sederhana. Kau cukup katakan beriman dan percaya. Dan kau katakan minta tolong sama aku. Gitulah dia. Baiklah. Begitu dia bilang, aku minta tolong dan aku percaya sama engkau, wahai iblis. Maka di detik terakhir ada batu besar yang dilemparkan oleh orang yang berjam. Yang itu mengena kepala kepada sang alim. Yang membuat alim ini wafat dalam keadaan murtad. Na'udzubillah. Kompleks dosanya. Oke. Satu zina, bunuh, dusta. Yang keempat, murtad. Nah, inilah namanya dalla. Dalla ini halus dan perlahan tipu daya setan. Yang itu dia kejar kepada orang-orang yang sedang berada di jalan kebaikan. Kenapa saya penting sampaikan ini? Saya sayang sama ayah bunda semuanya. Saya tidak mau, ya kan? Ingat Azazil yang hari ini menjadi raja dari iblis, yang menjadi jin yang bermutasi jadi iblis, adalah makhluk yang dulu sedang berada di jalan kebaikan. Karena kesombongannya berputar. Nah, itu kenapa senada dengan di surah Al-Isra, ini yang mau saya bahas hari ini, di ayat ke-64. Ini mengerikan ayatnya. Fastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwal wal auladi wa idkhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan jadi ini adalah ayat, kalau kita mundur dia sebelumnya ayat ke-63, kata Allah bilang kepada iblis, pergilah, tapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Jadi ini adalah ayat memo dari Allah untuk iblis, di mana Allah mengizinkan, mengasih approval, mengasih legitimasi, memberikan kesempatan, ingat ya, mengasih approval, mengasih legitimasi. Kata Allah, iblis, perdayakanlah siapa saja, ya kan, yang di antara mereka yang sanggup engkau perdayakan dengan suaramu yang memukau. Nah, jadi yang mengerikan adalah ini seperti instruksi dari Allah. Dan kenapa kok Allah instruksikan iblis sih? Kok Allah dukung iblis sih? Karena memang beginilah permainan yang sudah Allah ciptakan di dunia ini. Nah, dengan suara itu gimana? Masuk lewat bisik-bisik, akhirnya mutar di prasangka di kepala kita. Itulah yang membuat kita berawal dari prasangka, berawal dari menduga-duga, berawal akhirnya dari was-was. Kenapa? Suara. Nah, oke. Dan baik bentuk suaranya yang datang dari orang lain, ya kan? Kemudian Oma Titi misalkan kata cucunya, ya kan? Ini datang, Oma, tadi adik tengok loh, Oma. Adik tengok siapa misalkan ngelihat ayah tuh kok jalan sama cek. Ya. Jelas ya, I? Jelas, Ya? jelas. Oke. Siap. Nah, tadi kok saya ngelihat, paling gampang kan contoh kan. Memang kerja hati, jadi kadang tuh iblis datang lewat mulut pihak ketiga. Ya kan? Bunda Supartia, tadi tuh loh, saya tuh dengar ibu-ibu ngomong di musola. Kok dia bilang ibu tuh gini orangnya ya? Nah, gitulah deh. Oke. Pernah enggak ketemu orang yang sifatnya demikian? Pernah enggak kira-kira?
Pernah kan? Maka hati-hati. Hmm. Ada satu rumus kehidupan, jika ada orang datang kepadamu dan dia menjelek-jelekkan orang lain kepada kamu, maka percayalah satu saat nanti dia akan datang ke orang lain untuk menjelekkan dirimu. Saya ulangi ya. Jika ada orang lain datang kepada kita, menjelekkan orang lain kepada kita, maka satu saat dia akan datang ke orang lain untuk menjelekkan kita. Nah, dan itu senada di surah Al-An'am ayat ke-112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seolah-olah perkataan itu adalah perkataan persaudaraan. Saya ini peduli loh sama Bu Partia, Bu Dwi, makanya saya sampaikan ini. Begitulah caranya. Jadi secara kaidah kita sudah harus paham, Allah sudah sampaikan setiap nabi kami jadikan musuh. Nah, saya memang sudah ada musuhnya. Jadi kalaulah Allah mau setelah setan iblis itu menggoda Nabi Adam, mudah tak bagi Allah untuk langsung mencabut nyawa iblis itu? Mudah tak kira-kira? Mudah. Lalu kenapa Allah biarkan iblis yang menggoda khalifahnya, calon khalifahnya Allah itu tetap hidup? Karena memang Allah membuat permainan. Itu cara berpikirnya. Ya, Boh? Dan ingat, Nabi Adam yang sedang di pusat kebaikan di surga saja tergoda. Apalagi kita yang baru cuma ada di bib. Sangat mudah sekali iblis menggodanya. Oke? Maka dari kaidah ini dipahami, satu, Allah yang sudah memang menjadikan musuh, dan pintu masuknya adalah bisikan, adalah perkataan. Nah, baik secara langsung dengan datangnya orang yang seolah-olah baik seperti kita tadi, maupun bentuk yang kedua adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul di pikiran kita tentang keburukan. Nah, gitu cara berpikirnya. Maka antivirusnya adalah hilangkan prasangka, hilangkan kamus kata-kata benci di dalam hati dan pikiran kita. Gitu dia. Kalau ada kata-kata benci, prasangka, maka dia seperti sinyal wifi yang juga turut menarik prasangka-prasangka lainnya. Begitu ayah bunda. Oke, nyambung? Nah, belajar untuk hilangkan kata-kata benci. Karena hanya orang yang punya penyakit hati yang suka mengkonsumsi kebencian. Benar nih Bu Lia. Gitu dia ngomong tadi musola. Oh gitu ya? Oh Nah, akhirnya makin jadi-jadi tuh. Nah, ingat. Hanya mereka yang punya penyakit hati yang akan mampu mendownload kebencian. Tapi kalau mereka hatinya bersih, qalbun salim, tak pernah mau campur urusan orang, tak peduli dengan kata orang lain, selama itu bukan orangnya langsung yang bicarakan, maka bahasa-bahasa, bisikan-bisikan itu akan datang pada dirinya. Maka saya ulang lagi, surah 17 ayat 64 ini kita lihat bagaimana mekanisme iblis. Satu, iblis Allah. Jadi kan gini, dua ayat tadi menunjukkan Allah perintahkan iblis. Allah perintahkan iblis untuk menggoda orang baik. Di surah 17 ayat 64 dan surah 6 ayat 112. Nah, begini cara berpikirnya. Ya, atau kalau bahasa halusnya Allah mengizinkan, bukan perintahkan, mengizinkan. Nah, kata Allah, tipu dayalah mereka. Ya kan? Nah, satu,
dengan suara. Yang kedua yang mengerikan, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, kata Allah kepada iblis. Kalau titik masih kuat, hajar dia. Kalau tidak cukup dengan prasangka, sikat dengan jalur fitnah. Buat dia dengan jalur kemiskinan. Hancurkan dia dengan alun adu domba. Begitulah kerjanya. Nah, oke, nyambung ya. Dapat ya cara berpikir ya. Oke. Dengan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Iblis tidak sibuk macam kita untuk pikirkan rumah, pikirkan kue lapis, pikirkan horden, pikirkan makan. Tidak sempat dia, tidak ada pikirkan itu. Yang dipikirkan cuma satu. Gimana ngajak Bunda Sri, Bunda Esi, Bunda Helmi, Bunda Yudi, Bunda Sri Rahayu untuk masuk ke nerakanya dia. Artinya energinya fokus cuma satu ya. Kalau kita kan banyak energinya. Belum ngurus gigi, betul nggak? Belum ganti pikirkan jilbab, belum pikirkan masa apa besok, terlalu banyak dipikirkan. Nah, oke. Nah, belum lagi ngelap piala yang banyak, kata Bunda Heli. Banyak benar piala ini harus benar-benar dilap, ya kan? Nah, jadi satu dengan suara, yang kedua pasukannya dikerahkan dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu berilah janji-janji palsu. Dan setan itu menjanjikan tipuan belaka kepada manusia. Nah, berangkat dari ayat ini, saya ingin tanya sama Ayah Bunda. Kalau ini dia kerjakan kepada kita, potensi kita menang atau kalah kira-kira? Kalau iblis datang kayak gini, Menang. menang apa kalah kita? Kalau dia datang dengan pasukannya, Menang. kalah. Menang. Kalah. Kita punya potensi kalah karena dia banyak sekali. Karena gini, kita tidak pernah punya tugas untuk mengalahkan dia. Tidak ada urusan, tapi dia datang mengganggu kita. Maka belajar dari data cerita Alim, cerita Nabi Adam tadi. Nah, solusinya gimana, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan agar yang timbul di kepala kita adalah kesadaran Al-Quran? Jadi itu kenapa Allah pun sampaikan sampai di level untuk membaca Al-Quran saja Allah bilang minta perlindungan. Nah, kenapa? Karena apa namanya? Bentar ya, saya carikan ayat, lupa saya. Nah, di surah An-Nahl ayat ke-98 hanya untuk membaca Quran saja. Coba, kok baca Quran sampai minta perlindungan sih? Ada apa sih memang ini? Maka apabila kaum Muhammad tidak baca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Pekerjaan baca Quran itu pekerjaan yang terbaik enggak kira-kira? Terbaik kan? Lebih baik mana? Baca Quran antara baca Quran dengan ke pasar misalkan. Lebih baik mana? Pekerjaan Quran. Dengan arisan? Baca Quran. Baca Quran. Main poli sama ibu-ibu tetangga rumah? Baca Quran. Oke. Kalaulah baca Quran saja disuruh minta perlindungan, apalagi masuk pasar. Betul enggak? Nah, kita kebalik. Baca Quran ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu baca Quran minta perlindungan. Begitu masuk pasar, kita lupa. Wajarlah kita kalah sama setan Saleh. Betul enggak? Ada setan di pasar namanya Saleh. Saleh 80%. 80%. Iya, niatnya cuma beli Pampers sama minyak goreng. Begitu ngelihat ada gamis bagus, geser gamisnya. Bahkan dia bela-belain. Aduh, bagus sekali ya diskonnya, Jeng ya. Itulah cuma sayang, nggak bawa duit. Nah, setannya pindah ke kawannya. Gak apa-apa, Jeng Ayu. Pakai duit aku saja dulu. Nanti bayarnya gampang. Ngutang jadinya. Gara-gara Saleh 70%. Betul. Nah, biasanya ketawa-ketawa tuh pelaku tuh. Dia pernah teringat memori masa lalu. Gimana Bunda Dwi? Ya, betul. Saleh 80%.
Nah, Pengalaman harusnya, Yai. iya, harusnya masuk ke pasar. Begitu masuk ke pasar, di atas taus lagi tambahan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Gitu rumusnya. Biar biar enggak kena sate, ya kan? Nah, bapak-bapak, saran saya kalau ada bapak-bapak di sini, ada bapak-bapak, mak-mak semua pula tuh. Nah, ada Pak Muhammad, ya kan? Ada siapa lagi? Ada Pak Bambang. Besok kalau masuk pasar, Pak, belikan gelang yang ada talinya itu loh. Kayak anak jaga anak kecil sama ibu, ya. Jangan pikir makin tua gini, makin aman, hati-hati. Justru dia panggil, ada, tau nggak? Kalau lewat toko emas, ada kucing ini nih. Nah, nih, kan nggak kalau toko emas? Pernah lihat nggak ada kucing di warung-warung Cina? Ada. Nah, itu ada, mohon Suruh maaf ya, mampir. itu benar dan benar. Teman-teman saya praktisi ruqyah mengatakan itu ada jinnya memang manggil. Seolah-olah dia, aduh Pak, bagus Pak, kayaknya bagus di sana di tangan saya. Kayak gitu dia masuk ke toko emas. Ya kan? Awalnya, Pak, boleh nggak Pak? Lihat-lihat aja Pak, coba-coba dulu. Ya kan? Nah, awalnya coba-coba. Ujung-ujungnya dibilang, kayaknya bagus nih Pak cincin. Belikanlah Pak. Selesai. Assalamualaikum. Dia. Gitulah dia. Jinnya Oke. menang deh. Betul. Iya kan? Lupa dia cerita bahwasanya harta yang dititipkan Allah harus balikkan lagi itu agama Allah. Tidak salah kalau sedang berlebih. Kalau memang kewajiban utama sudah diselesaikan. Tapi terkadang banyak orang yang kalah adalah kewajiban utama zakat, infak, dan sedekah, wakaf belum dikelarkan gitu loh. Nah, tapi juga boleh kita mendikte tuh. Begitu dengar cerita Papa, ingat nggak Pak cerita Ustadz kemarin Pak? Cerita toko emas tuh lihat Pak. Orang-orang ke toko emas tuh Pak, itu memang makanan setan semua, kesetan semua. Kita juga jadi setan kalau kayak gitu. Bisa jadi tetap hilang tadi tuh pesan saya. Tidak ada kata-kata benci. Bisa jadi mereka yang barusan belanja emas tadi, beli gelang yang harganya 20 juta. Udah barusan sedekah kemarin 200 juta. Gitulah dia. Clear? Nah, kita sedekahnya 20.000. Sedekahnya 200.000. Beli emas 10 juta. Nah, itulah yang kena ketok malaikat. Gitulah dia. Malaikat. Setan rumpiin setan ya Ustadz ya. Itulah dia. Oke. Nah, maka balik lagi. Pelajaran yang mau saya sampaikan. Sepakat enggak? Mulai paham bahwasanya setan itu memiliki tipu daya yang sangat rapi dan serius menggoda kita. Betul? Sepakat? Sepakat. Oke. Siapa yang diincar setan? Orang yang di jalan kebaikan atau jalan keburukan? Jalan kebaikan. Kebaikan. Lalu gimana Ustaz? Gimana Bang En? Kalau kita yang hari-hari ini agar tidak terjebak dalam tipu daya iblis, satu adalah lepaskan sinyal kebencian. Karena mereka yang punya penyakit hati yang selalu datangi setan. Coba. Prakteknya, kalau gimana sih? Apa sih bentuk orang itu tidak benci? Bentuknya adalah yang keluar dari lisannya selalu menyenangkan hati. Karena lisan adalah cerminan hati. Kalau dia suka ngomel, pasti ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Pandangan dirinya marah aja terus, tidak bahagia aja terus. Nah, begitu. Nah, itu satu. Bersihkan hati. Bersihkan hati dari benci. Prakteknya kurangi. Saya bilang enggak usah ya. Berat. Kalau saya bilang langsung berhenti. Kurangi apa? Ngomel. Ya kan? Ngomel. Nah, kalau enggak ada hubungan dengan surga, contoh Bunda Rahayu udah beres-beresin nyuci nyapu halaman, nyusun sendal. Tiba-tiba sang anak lewat, "Dek, kamu ini ya, panjang dari Sabang sampai Merauke kedengaran." Misalkan. Tapi ini bukan Bunda Rahayu sini. Ada dua pula tuh namanya tuh. Kan ada 7 Rahayu di dunia ini. Biasanya ada 7 kesamaan. Ini cerita Rahayu yang di kutub utara gitu ya. Nah, gini cara berpikirnya. Kalau tidak ada hubungan dengan surga kita, ngapain buang-buang energi gitu loh. Ngapain ngomel? Apa untungnya? Tidak berubah orang juga.
Ingat, saya itu latihan begitu. Jika tidak ada hubungan tindakan kita dengan surga, entah ngomel, marahkan orang, jangan buang energi. Yang kedua, setelah bersihkan hati, ngomel, kalau ngomel nyuruh sholat, baca Quran. Nah, bagus pertanyaannya. Kalau ngomel suruh sholat, baca Quran gimana Ustaz? Untung itu tadi yang saya sampaikan, untuk mengingatkan. Buka surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah Al-Anbiya dulu. Ayat ke-87. Wa dhannuni idh zahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kata Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Ingat, Yunus dikasih tahu Allah ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak menyulitkannya. Jadi, rumusnya ngomel atau marah sama dengan mengundang murka Allah. Tuh. Tapi kan Ustaz, saya kan ngomel ke dia supaya sholat, supaya dia ngaji, supaya dia jadi orang baik. Yunus itu ngomel berdakwah. Ngomel, ya kan? Dia marah. Lalu kata Allah, Yunus marah. Dia pikir kita nggak persoalkan dia marah, kata Allah ngomong sama malaikatnya. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah cuma sampai tawasau bil haq, mengingatkan saja, tanpa boleh marah. Maka kalimatnya dikunci dengan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Ya, Bang? Jadi tidak ada kata tapi dalam marah. Tapi Ustaz kan untuk ada tuh loh. Yunus marah, maka dia dimarah Allah. Ya, Bang? Betul? Lihat peristiwa Nabi Yunus ya. Nabi Yunus tuh marah kenapa? Marah gara-gara apa? Gara-gara salah bikin pesan makanan kah? Salah bikin kopi kah? Atau marah gara-gara orang itu tak beriman sama Allah? Orang tak beriman. Tak beriman. Berarti kan sama aja. Kita marahkan anak kita, marahkan pasangan kita gara-gara dia tak sholat. Betul? Betul. Maka dia pikir tak disulitkan Allah. Jangan-jangan di penyakit kita, hutang kita, ya kan? Itu bentuk teguran Allah kepada kita. Kalau Yunus masuk dalam perut ikan, Allah kasih kita sakit perut lah, ya kan, kolesterol lah, macam-macam bentuknya. Gara-gara bukan karena kita tidak berzikir, bukan karena kita tidak olahraga, bukan karena kita, tapi gara-gara marah. Coba lihat. Mulai dapat cara berpikirnya? Ya, Ustaz. Maka ayat 37 Allah sebutkan, jelaskan lagi ayat 142-nya. Untunglah. Maka kata Allah, dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan hina. Jadi Yunus karena marah sama dengan murka Allah, sama dengan hina. Maka untungnya ayat 143, sekiranya dia tidak termasuk orang yang berzikir, bertasbih, mengingat Allah, maka dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Na'udzubillah. Jadi hukuman Allah kepada Nabi Yunus sampai kiamat. Kalaulah sampai sakratul maut, bahkan sakratul maut kita dicabut Allah habis ngomel, udahlah. Hina kita sampai hari kiamat. Nah, begitu stroke, langsung serangan jantung, meninggal. Kan bodoh namanya. Meninggal habis ngomel. Ya kan? Nah, maka ayah bunda yang rahmati Allah, untungnya Yunus langsung tersadarkan. Ingat Allah. Maka 145-nya langsung Allah rubah keadaannya. Maka kalaupun belum bisa langsung berhenti total, begitu habis ngomel, habis marah langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kok aku jadi ngomel ya? Kan bukan aku yang punya hati anakku.
Bukan aku yang punya hati suamiku. Allah sudah sebutkan. Masa aku melanggar ayat Allah di surah Al-Ghasyiyah ayat ke-20? Maka berilah peringatan. Sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Bukan kuasa istri kepada suami. Bukan kuasa suami juga kepada istri. Bukan kuasa orang tua kepada anak. Tugas kita sebagai hamba cumanlah berdakwah. Oke, job desk kita, job instruksi kita cuman berdakwah. Tugas hidayah punya Allah. Jangan ambil tugas Allah, nanti Allah marah. Jadi ke anak gak boleh ngomel ya Ustadz. Makanya beda konteks gitu ya. Saya pun sedang latihan gimana menyampaikan sesuatu itu bukan karena marah, karena kesal. Karena itu tidak akan pernah sampai sinyal kepada dia gitu loh. Saya pun sedang latihan juga berulang-ulang. Tapi karena kasih sayang, karena pengetahuan. Nah itu beda tipis gitu ayah bunda. Oke, saya itu kadang udah marah kan. Akhirnya Manira, gini nak maksud Abi. Saya langsung banting gitu. Udah lepas, caranya lepaskan napas. Gini nak. Begitulah dia. Oke, karena tugas kita cuma dakwah. Hidayah bukan tugas kita. Oke, nah lanjut. Maka selain bersihkan hati, nah PR saya ngajak ayah bunda. Berarti kalaulah kita tahu tadi bagaimana tipu daya iblis yang membuat kita lemah, yang kita butuhkan adalah perlindungan Allah. Apa yang kita butuhkan? Perlindungan Allah. Nah, perlindungan Allah itu maksudnya barangnya nyata atau tidak nyata. Dalam artian bentuknya ada fisiknya atau tak ada fisiknya. Tidak ada fisiknya. Tak ada. Iya. Itulah yang disebut goib. Bagaimana dapatkan barang goib ini? Itulah yang disebut butuh keberuntungan. Bagaimana dapat beruntung? Nah, salah satunya yang Allah sudah ajarkan di surah Al-Jumu'ah, surah 62, ayat ke-10. Apabila sholat telah ditunaikan, bertebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah, dan banyaklah ingat Allah agar kamu beruntung. Nah, jadi cara undang keberuntungan dengan cara ingat Allah atau zikrullah. Bagaimana mungkin orang yang sedang membasahi lisannya dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kerjaan dia di habis kepel lalu anaknya jalan atau suami jalan menodai, dia tidak akan ngomong, dia lagi istighfar kok. Udah betul lah astagfirullahaladzim. Tidak langsung, tidak langsung gitu. Kalau dia udah dari istighfar sejak awal. Astagfirullahaladzim. Jadi dia sudah siap istighfar sejak awal. Ya kan? Dia sudah siap istighfar sejak awal ke kondisinya. Nah maka dalam perenungan saya mengamati, saya tidak tahu mungkin sebagian sudah lakukan. Jadi sejak saya belajar Quran, sejak hijrah, sejak 7-8 tahun yang lalu, ada salah satu zikir yang, jadi gini, orang kan tanya, Kiai apa sih zikir yang terbaik? Tasbih kah? Takbir kah? Tahlil kah? Istighfar kah? Nah, kalau ini cuma bagian kecil. Zikir sebaik-baiknya adalah bacaan Al-Quran. Karena itu menyangkut semua fadilahnya. Kayak gitulah ya. Surah Al-Fatihah punya fadilahnya, surah Yasin punya fadilahnya, surah Yusuf punya fadilahnya. Maka sejak 2 hari yang lalu di Kak Siti dan saya ngajak keluarga besar BIM, selain kita menghafal Quran, saya mengajak teman-teman mengaktifasikan mulai. Jadi saya ini tidak lagi berani husnuzon kepada teman-teman yang sedang di jalur dakwah, jalur hijrah tentang ibadah. Khawatir saya ngasih ilmu ketinggian, saya lupa ngajakin yang basic-basic.
Nah, Allah sudah menjanjikan Al-Quran, sholat infak, sholat STW. Al-Quran itu saya ingin ngajak kawan-kawan selain menghafal Al-Quran, saya mengajak karena kalimatnya di sini adalah banyak-banyak mengingat Allah agar kamu beruntung. Nah, maka saya mau launching malam hari ini program baru di Keluarga Besar MIM namanya One Day One Juice. Mau enggak kira-kira? Insya Allah. Mau, insya Allah mau. Oke. Sama. Nah, kan infak udah. Infak sudah, STW sudah. Nah, saya mau launching One Day One Juice karena rumus di surat 35 ayat 29 ASI, Al-Quran, sholat dan infak, One Day One Juice Al-Quran, sholat tepat waktu dan infak setiap hari, setiap subuh, ya kan, itu akan melahirkan namanya mustahil, ya kan, rugi, mustahil miskin. Berarti sama dengan selalu beruntung ayatnya. Nah, maka nanti di MIM juga, jadi setiap bulan kita akan, setiap hari kita One Day One Juice, akan dikontak, akan dicek, dan nanti setiap bulan kita akan ada Khotmil Akbar, Hataman Quran Akbar. Mau ikutan? Mau. Mau. Oke, siap ya? Nah, Ya. Insya Allah. Oke. hari tidak apa, langsung saja nyambungin secara nasional. Insya Besok Allah. sudah masuk juz 3. Besok juz 3. Kemarin kita udah ikut aja nggak apa-apa yang sudah running secara nasional hari ini. Kami sudah masuk juz 3. Juz berapa? Juz 3. Tiga. Kiai, ASI itu apa Kiai? Ini ayatnya. Surat 35 ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang selalu baca Quran. Wa aqamus shalat, menegakkan salat. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Al-Quran, salat dan infak. Maka hadiahnya yarju dan tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Artinya hidupnya selalu beruntung. Yang lain umur 70 sudah empot-empotan, dia 70 masih segar. Yang lain umur 25, umur 40 disibukkan dengan hutang, dia umur 40 sudah selesai masalah keuangan. Yang lain mungkin masalah dia tersandung beberapa peristiwa yang kurang enak, fitnah, dia selalu kejaga sama Allah. Kenapa? Karena dia ngamalkan hak bumbu ini langsung praktek, ya kan? Langsung praktek Al-Quran dan sholat dan infak, bukan atau. Begitu dia. Al-Quran dan sholat dan infak. Nah, One Day One Juice. Nah, berarti kita sudah campur MIM. Alhamdulillah. Sholat tepat waktu. Oke. Nah, infak. Misalkan baru mampu 100.000 sebulan. Waktu transfer 100.000 tuh. Ya kan? Waktu infak Jumatan tuh. Waktu setiap pagi. Bilang sama Allah. Ya Allah. Semoga kau izinkan aku bisa infak 1 juta sebulan ya Allah. Yang udah 1 juta sebulan bisa 10 juta sebulan ya Allah. Gitu cara berpikirnya. Kalau Allah izinkan kita infak 10 juta sebulan, sebenarnya Allah sedang nitipkan rezeki ke kita minimal 20 juta atau 30 juta. Gitu cara berpikirnya kawan-kawan. Coba. Nah, kalau Allah izinkan kita bisa infak 100 juta, tadinya Allah izinkan kita rezeki 200 juta, 300 juta. Nah, begitulah dia. Maka kesimpulan malam hari ini, pertama, saya baik sangka ayah bunda sedang di jalan kebaikan. Tapi karena sudah mau ikut program ini, ikut mengaji, ikut nyetor, berarti semua sedang jalan kebaikan. Maka disebutlah mereka sedang jalan kebaikan, dialah yang menjadi incaran iblis. Tapi saya tidak berani baik sangka dengan bunda-bunda, dengan kawan-kawan semua, dengan ayah bunda, terhadap benteng perlindungannya. Gitulah dia. Nah, maka itulah harus berjamaah. Kenapa kalau sendiri-sendiri? Kadang kita lalai, kadang kita lupa. Gitulah dia. Nah, maka mulai hari ini, salah satu untuk jaga perlindungan, karena iblis menggoda kita, dan ayatnya sudah jelas, surat 7 ayat 16 dan 17, serta 17 ayat 64 tadi, ya kan? Ini dia. Nah, dengan cara bisik-bisik surat 6 ayat 112, ada 4 ayat Quran malam hari ini, tentang bagaimana pola kerja iblis, 17, 64, 6 ayat 112,
surah 7 dan 17. Pola kerja iblis. Ada tiga ya, B dan C. Maka apa antivirusnya? Antivirusnya adalah bersihkan hati. Oke. Hilangkan kata-kata benci di hati. Yang kedua, minta perlindungan Allah dengan banyak mengingat Allah. Gimana cara ingat Allah? Yaitu zikrullah. Gimana cara zikrullah terbaik? Baca Quran one day one juice. Siap? Oke? Insyaallah. Oke ya. Mulai besok ya. Nanti di Insyaallah. absen. Kita akan absen. Insya Allah. Kita akan Jam absen. berapa? Kita kerjakan. Kai, Nanti ya. jam berapa? Apa di jam berapa paling telat? Jam 9 malam absennya. Karena cara terbaik menyelesaikan one day one juice adalah per habis sholat 2 lembar dicicil. Jadi tidak bertumpuk. Habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Pas 10 lembar, 1 juz. Oke, izin Kiai Ya, Ustaz. bagaimana Kiai? Izin Kiai. Dipanggilnya lewat apa, Kiai? Nanti pakai grup WhatsApp kita rapikan ya. Habis ini akan dikasih tahu Kak Siti teknisnya. Oke. Kiai, bagi izin Kiai, bagaimana Kiai ingat surah ayat ini dalilnya semua? Taruh satu-satu ya, banyak sekali pertanyaan nih. Oke. Kiai, apakah orang yang berusaha untuk memperbaiki diri, misalkan ikutan mim atau melakukan ibadah soleh bisa menjaga anak-anak dari godaan setan? Kan? Wallahu a'lam bishawab. Tentu kalau ditanya bisa nggak? Ada wasilahnya, perlindungannya. Tetap kan gini, makanya karena berdari goib, ya kan, yang bisa kita lakukan adalah mendatangi sang pemilik perlindungan. Ada contoh, tapi tetap otoritasnya di tangan Allah. Ada nabi yang bisa menyelamatkan ayah anaknya. Iya, bagus pertanyaan mudah ini. Allah sudah sebutkan di Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-33. Moga-moga nanti. Mana ya? Sebentar. Ini ya. Biar ini, biar ngelihatnya itu komprehensif. Bentar. Nah, surah Ali Imran ayat ke-33. Di sini jelas sekali ada perbedaan. Inilah hebatnya Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, melebihi segala umat pada masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya ada keturunan dari sebagian yang lain. Kenapa Allah tidak sebut keluarga Nuh dan keluarga Adam? Kenapa lagi kira-kira? Kenapa yang disebut keluarga cuma keluarga Ibrahim sama keluarga Imran? Karena, ada yang tahu tak? Coba. Kenapa Allah tidak sebut keluarga Adam dan keluarga Nuh? Keluarganya cuma disematkan Allah dari keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Ada yang tahu kenapa? Qabil, putranya tidak soleh, Yai. Nah, Doanya. ya, Satu oke. doanya. Jadi, secara personal, Adam, jadi gini, ada personal dan ada keluarga. Kapan dikatakan keluarga itu sempurna? Ketika pasangan dan anak-anaknya ditakdirkan Allah punya keimanan yang sama. Allah tempatkan Ibrahim dengan anaknya Ismail dan 2 istrinya yang juga orang soleh. Allah jadikan Imran dengan anak yang bernama Maryam dan istri yang soleh. Dan Allah sebutkan juga 2 keluarga ini, baik Imran dan Ibrahim, 2 sosok yang berbeda. Ibrahim poligami, Imran monogami. Imran adalah sosok suami yang betah di rumah, Ibrahim sosok suami yang jarang di rumah. Artinya inilah kesempurnaan Allah. Hebatnya Allah, ya kan? Allah sebutkan. Nah, Allah
Allah tunjukkan bahwasanya mau dia poligami, mau dia monogami, jarang di rumah atau ada di rumah, dua-duanya tetap bisa masuk surga. Beda dengan Adam dan Nuh, Adam istrinya soleh, anaknya bermasalah, Habil dan Qabil. Nuhnya soleh, istri dan anaknya juga bermasalah bahkan. Jadi pertanyaan mudah ini tadi, apakah ngaji kita ini berpengaruh kepada anak? Tetap punya hukum pengaruhnya. Tapi balik lagi, ya kan? Allah yang punya otoritas. Nah, kita tidak pernah tahu apakah Bunda Hedi ini akan seperti nasib keluarga Ibrahim yang ditakdirkan anaknya soleh, atau seperti nasib Nabi Nuh yang anaknya tidak soleh. Tetapi kita tidak akan pernah tahu kalau kita sendiri. Kesamaannya adalah anak-anaknya tidak soleh, tapi secara personal Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran tetap menjadi orang tua yang soleh. Gitu cara berpikirnya. Bang? Nah, jadi jangan mengalah, jangan nyerah gitu ya. Oke, mana tadi tuh? Oke, lupa dia. Lanjut. Udah ini udah. Kiai ingat surah ini ayat dalilnya semua. Kiai, gimana cara ingat surah ini ayat dalilnya semua? Ini cara berpikirnya. Quran itu bukan dihafal. Sejarahnya sudah Allah sebutkan di Quran ayat ke-31. Wa 'allama Adamal asma'at kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala bi'uni bi asma'iha ulai kuntum shadiqin. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar, kata Allah kepada malaikat. Lalu malaikat bilang, Maha suci engkau, tidak ada yang kami tahu selain apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi ilmu itu Bunda bukan di kepala. Ayah Bunda punya email. Itu dan email yang masuk bukan di komputer kita, tapi namanya di cloud, di jaringan. Nah, begitulah dia. Sama juga dengan Quran. Quran itu tidak di kepala manusia. Mana sanggup kita menghafal 6.000? Itu yang saya rasakan ya. Quran itu ada di apa ya? Di semestanya Allah. Maka disebutkan, kalau ditanya, Kiai apa rahasianya? Ini yang saya kasih bocoran. Pertama, jangan pernah merasa pintar. Orang yang selalu merasa tidak turun ilmunya dikasih Allah. Kalau sudah sebutkan, kasih bocoran di surah Al-Waqi'ah. Di ayat ke-69. Ayat 9. Oke, coba lihat. Innahu laqur'anun karim. Quran ini sangat mulia, kata Allah. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mampu menyentuhnya selain hamba-hambanya yang bersih. Bersih hatinya, ya kan, bersih pikirannya. Maka dia seolah-olah gampang dilekatkan Quran oleh Allah. Karena Allah sendiri yang sudah sampaikan di surah Al-Qiyamah ayat ke-17. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Quran di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai bacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Dan kemudian kami yang akan menjelaskannya, kata Allah. Begitu mudah. Jadi Quran itu Allah yang masukkan ke dalam hati kita. Saya pun dulu tepatnya mulai Allah izinkan itu sejak 5-6 tahun yang lalu, ketika guru saya, kok bisa gini-gini ya? Kok tahu surah sekian persoalan ini di ayat Quran ini? Lalu terpetik dalam hati saya. Satu saat saya pikirlah, ya Allah, semoga saya bisa dipahamkan Quran demikian. Begitu minta seperti itu. Nah, dan syaratnya adalah memurnikan hati, hilangkan benci, hilangkan dendam. Pelan-pelan, seolah-olah baca Quran itu lekat, dapat. Nah, jadi bukan menghafal. Tapi Allah yang masukkan ke dalam kesadaran kita. Sebagaimana contoh, Bunda tidak pernah menghafal cara bikin nasi goreng yang enak. Tapi tahu dah,
Nah, itulah seperti masuk ke dalam alam bawah sadar. Apalagi ini produknya Allah, produknya Quran, apa manusia aja nasi goreng kita bisa bikin enak, apalagi produknya Allah. Begitu ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga kita semua ditakdirkan Allah, ya kan? Afwan, ada yang punya catat tipu daya setan nanti ya. Tipu daya setan tadi nih kerjaannya. Surat 7 ayat 12, 16, 17. Ini A. B-nya adalah 17:4. C. Surah Al-An'am 112. 4 ayat. 1, 2, di sini 2 ayat. Gitu dia. Baik, ayah bunda rahmati Allah. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas tipu daya setan, dan persoalannya setan juga dapat tugas dari Allah. Maka semoga kita menang dalam pertandingan ini. Dilindungi Allah dari tipu daya setan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka malam hari ini dengan resmi kita launching One Day One News untuk teman-teman keluarga besar BIM. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih banyak. Itu bisa disampaikan. Selamat yang sudah diwisuda. Insya Allah nanti kita akan, moga mimpi saya nanti kita semua bermimpi akan ada hataman akbar 10.000 orang yang ikutan. Kita getarkan langit Allah. Ya. 300 orang ini ngajak lagi 30 orang, udah 1.000 orang, 10.000 orang. Terima kasih banyak. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Tetap istiqomah. Nanti tinggal ikut arahan Ustazah Siti, Ustazah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.